malam Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Naikol pada malam hari ini. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada malam hari ini bersama saya Pendeta Herlin Ander Lalaar, Ketua Majelis GPIB Peniel Balikpapan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Teresa atau Bunda Teresa dari Kalkuta, India, pernah mengatakan bahwa lautan kemiskinan, lautan ketidakadilan, semuanya itu bisa tertutupi jika tiap-tiap orang mau memberi setitik demi setitik. Bunda Teresa mengatakan bahwa jangan kita berharap atau bertanya kepada pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi menjadi kewajiban setiap orang untuk memberi diri, untuk memberi yang terbaik bagi sesamanya. Maka lautan kemiskinan itu akan tertutupi. Itulah yang dilakukan oleh seorang perempuan, Bunda Teresa, yang luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tentunya Bunda Teresa mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kristus menjadi teladan baginya. Dan pada malam hari ini kita juga membaca firman Tuhan bahwa kita bersama-sama ketahui bahwa kasih Kristus, bahwa Dia telah menyerahkan dirinya, memberi nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib memberi nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Tema pada malam hari ini yang mengatakan mengasihi dengan perbuatan nyata. Yohanes mau mengatakan bahwa
dia tidak hanya berbicara tentang kasih. Banyak orang gampang berbicara tentang kasih, tetapi hanya dalam perkataan verbal saja, ya. Bukan dengan ketulusan untuk memberi. Sehingga Yohanes di sini mau mengatakan, mengulang kembali, ya, bahwa ketika kita mau memberi adalah dengan pengorbanan, ya. Ini artinya Bapak Ibu bahwa kita memberi bukan juga karena kita berkelebihan. Ya. Kalau orang memberi dari kelebihan, ya, dari apa yang ia punya, pasti lebih mudah. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita memberi dari kekurangan kita. Itu sebabnya dia katakan kita mau memberi nyawa kita, ya. Artinya kita mau berkorban, ya. Pemberian yang utama adalah mau berkorban untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Pengorbanan adalah kesediaan kita untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kita, kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kadang kita memberi sesuatu kepada orang itu karena mungkin kita sudah tidak membutuhkan lagi, ya. Tetapi bagaimana saat ini, ya, dalam masa yang sulit ini, kita mau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Mungkin hal ini kita renungkan, ya, dan kita akan berkata, bagaimana ya saat ini kita semua merasakan kesusahan, ya. Kita semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dan mungkin saat ini saya belum bisa berbagi, ya, dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu berarti yang ada di dalam pikiran kita bahwa yang pertama-tama adalah bagaimana saya dapat mencukupi, ya, atau menabung untuk kehidupan saya dan keluarga. Dan kita menutup mata kita, menutup pintu hati kita untuk melihat bahwa di sekitar kita ternyata banyak sekali orang-orang yang hidup lebih menderita dari kita. Bapak Ibu Saudara, gereja dihadirkan untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Gereja tidak hadir untuk menghidupi dirinya sendiri atau hanya berdiam di dalam tembok-tembok gereja. Kita bersyukur bahwa pada masa pandemi ini ada banyak gereja yang melakukan pelayanan diakonia karitatif. Di dalam Sabda Bina Umat pada hari ini kita melihat bagaimana jemaat-jemaat GPIB di Mupel, Sumatera Utara, Aceh, ya, juga hadir, ya, mengutamakan melaksanakan pelayanan diakonia karitatif dengan pemberian sembako kepada warga jemaat dan juga bagi masyarakat yang terdampak. Dan pada hari Jumat kemarin kita juga melihat majelis sinode juga boleh berbagi berkat, memberikan sembako kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan ikut-ikutan dalam membagi sembako, ya, tetapi kita melakukannya dengan dasar bahwa karena Tuhan Yesus telah memberikan kita segala sesuatu, maka kita juga mau berbagi
dengan mereka yang membutuhkan. Kita mengingat kisah tentang seorang janda miskin di Perjanjian Baru. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus memuji apa yang Dia berikan, ya. Bahkan Dia memberi dari seluruh keberadaan dirinya, apa yang ada padanya. Ya. Dia mau memberikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa apa yang Dia beri lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang lain. Begitupun dalam Perjanjian Lama, dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kita melihat tentang cerita seorang janda di Sarfat. Dia berkata kepada Elia bahwa sudah tidak ada roti pada kami. Yang ada hanyalah segenggam tepung, ya. Dan setelah aku dan anakku makan, maka kami akan mati. Tetapi Nabi Elia berkata bahwa berikanlah kepadaku dulu, ya, buatlah kepadaku lebih dahulu. Dan Bapak Ibu, janda Sarfat ini dengan hatinya, ya, dia juga dengan kerelaan mau memberi kepada hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan memberi maka kita tidak akan berkekurangan. Tuhan tahu, ya, apa yang kita butuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali berefleksi di masa pandemi ini, apa yang sudah bisa kita berikan kepada sesama kita yang menderita. Sesama kita yang ternyata hidup mereka sangat susah, ya, untuk makan saja susah, ya. Sedangkan mungkin kita masih bisa makan secukupnya, kita masih bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, ya. Dan saat ini ketika kita diajak untuk berbagi, ya, menjadi saluran berkat bagi mereka, apakah dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, kita mau menyambut, ya, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, ataukah kita masih memikirkan, ya, diri kita sendiri atau keluarga kita? Mari kita kembali berefleksi di dalam PKA, ya, program kerja dan anggaran. Kita melihat bahwa banyak kali porsi yang kita berikan kepada kegiatan-kegiatan di dalam intern, ya, lebih banyak daripada kegiatan yang menjadi kegiatan masyarakat, ya, membantu sesama kita yang berkekurangan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, contohnya juga dalam panitia-panitia yang sering terjadi bahwa anggaran untuk makan-makan itu lebih banyak, ya, daripada anggaran untuk berbagi kasih dengan mereka yang menderita. Mari pada saat ini dalam kehidupan kita kembali bertanya, ya, apa yang bisa kita berikan. Tuhan inginkan agar setiap kita menjadi pribadi yang murah hati, yang tidak hanya memikirkan diri atau keluarganya, tetapi juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan yang ayat penutup mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Di mana seringkali kita berkata bahwa saya mendoakan kamu, ya, God bless you dan sebagainya, ya. Tetapi kita tidak melakukan tindakan nyata, tindakan kasih dalam perbuatan nyata kita. Tuhan Yesus mau melihat, ya, apakah anak-anaknya juga mau menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ingin mengingatkan mereka bahwa Allah itu Maha Kasih
dan Allah juga peduli ya kepada mereka melalui kehadiran anak-anak Tuhan. Jadilah saluran berkat sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah kami agar kami tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi kami dapat mewujudkan kasih Kristus kepada semua orang. Teristimewa kepada mereka yang susah, mereka yang berkekurangan, agar mereka juga boleh melihat kasih Tuhan nyata, kasih Tuhan hadir dalam kehidupan mereka melalui anak-anak-Mu. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi maupun keluarga kami. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang boleh menyaksikan Night Call pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati Departemen Pelkes yang boleh memberikan pelayanan dalam kehadiran morning call dan night call. Tuhan juga memberkati pelayanan GPIB baik yang ada di kota-kota besar maupun di daerah-daerah terpencil, di pos-pos Pelkes. Biarlah firman Tuhan terus diberitakan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam kepelbagaian kami, ajarlah kami untuk dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan sertai dan menjaga, melindungi kami dan memberikan hari esok yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.